Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Tewasnya gembong musyrikin Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Matinya Umayyah bin Khalaf di antara tanda kenabian junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan para sahabatnya yang mulia ketika di Madinah. Beliau memperlihatkan kepada mereka orang-orang yang akan tewas di Badar dengan menyatakan, ini tempat kematian fulan besok, insya Allah, dan ini tempat kematian fulan. Di antara anugerah penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Rasulnya, bahwa tempat-tempat kematian kaum musyrikin tidak meleset dari yang beliau tunjukkan. Demikianlah salah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari radhiyallahu anhu, telah memahami apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian penyanjung syirik dari Quraisy di Badar. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, teman Umayyah bin Khalaf di Mekah. Kematian Umayyah masih terekam dalam ingatan Sa'ad. Dia mengabarkan hal itu kepadanya, lantas Umayyah merasa gentar dan takut. Adapun kisah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dengan sanad dari Amr bin Maimun. Dia mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah teman Umayyah bin Khalaf. Apabila Umayyah lewat Madinah, dia mampir ke Sa'ad, dan kebalikannya. Apabila Sa'ad melewati Makkah, dia mampir ke Umayyah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Sa'ad pergi menunaikan umroh, lantas dia mampir ke Umayyah di Mekah seraya berkata, carilah untukku saat yang sepi, barangkali aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah. Maka tak lama kemudian keduanya keluar pertengahan siang. Keduanya bertemu dengan Abu Jahal. Dia berkata, siapa yang bersamamu wahai Abu Safwan? Umayyah menjawab, dia adalah Sa'ad. Abu Jahal berkata kepadanya, sungguh aku melihatmu tawaf di Mekah dengan aman. Sedang kalian yang menampung para pemeluk agama baru, kalian mengira bahwa kalian telah menolong dan mengayomi mereka. Ketahuilah bahwa kalau sekiranya engkau tidak bersama Abu Safwan, engkau tidak akan pulang selamat kembali ke rumah. Sa'ad menjawab kepadanya seraya mengangkat suaranya dengan keras, demi Allah, sekiranya engkau mencegahku, niscaya kau akan kucegah dari yang lebih penting bagimu, yaitu berjalan ke Madinah. Lantas Umayyah berkata kepadanya, jangan kau angkat suaramu wahai Sa'ad di atas suara Abul Hakam, pemimpin penduduk lembah ini. Sa'ad berkata, biarkanlah kami wahai Umayyah, demi Allah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, merekalah yang akan membunuhmu. Umayyah berkata, di Mekah? Sa'ad menjawab, aku tidak tahu. Umayyah merasa gundah dengan berita itu. Sepulangnya ke rumah, dia berkata kepada istrinya, wahai Ummu Safwan, tahukah apa yang dikatakan Sa'ad tentang diriku? Ummu Safwan bertanya, apa yang dikatakannya? Kata Sa'ad, dia berkata, Muhammad mengabarkan bahwa mereka akan membunuhku. Lalu aku bertanya kepadanya, di Mekah? Aku tidak tahu, jawabnya. Umayyah berkata, demi Allah, aku tidak akan keluar dari Mekah. Kalimat mereka akan membunuhmu tetap terngiang menghantui diri Umayyah, berita yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, karena dia mengakui dalam hatinya benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umayyah bin Khalaf sendiri bersaksi akan hal ini dalam pernyataannya kepada Mu'adz. Demi Allah, Muhammad tidak berbohong apabila dia berbicara. Umayyah enggan keluar menuju Badar. Kaum musyrikin berkumpul di Badar. Adapun pemimpin orang-orang jahat, Umayyah merasa takut dan enggan keluar. Hampir saja dia tidak ikut. Dia seorang yang sudah tua, lagi dimuliakan serta gemuk. Dia teringat kisah Sa'ad bin Mu'adz yang selalu menghantuinya, hingga dia tidak bisa melupakan kejadian itu sama sekali. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, beliau berkata, maka tatkala hari peperangan Badar, Abu Jahal menggiring orang-orang. Dia berkata, susulah kafilah kalian. Maka Umayyah enggan untuk keluar, hingga Abu Jahal mendatanginya seraya berkata, wahai Abu Safwan, sejak kapan engkau mundur? Padahal orang-orang tidak pernah mendapatimu demikian.
engkau adalah pemimpin lembah ini, mereka akan menirumu. Abu Jahal terus merayunya seraya berkata, jika engkau bisa mengungguliku, demi Allah, aku akan membelikan unta terbaik di Mekah. Kemudian Umayyah berkata, wahai Ummu Safwan, persiapkanlah bekal untukku. Istrinya menjawab, wahai Abu Safwan, apakah engkau lupa apa yang dikatakan oleh saudaramu Al-Yathribi? Maksudnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dia menjawab, tidak, aku akan selalu dekat bersama mereka. Mimpi yang aneh membuat takut Umayyah. Perjalanan kaum Quraisy berlanjut dalam keadaan kacau hingga sampai ke tempat yang bernama Al-Juhfah. Saat itu, waktu sudah malam. Mereka turun untuk menambah perbekalan air. Di antara mereka, ada seorang lelaki berasal dari Bani Al-Muttalib yang bernama Juhaim bin As-Salt bin Mukhramah. Dia meletakkan kepalanya, lantas tertidur. Kemudian ia tersentak bangun ketakutan. Kemudian berkata kepada teman-temannya, apakah kalian melihat penunggang kuda yang berdiri di atasku barusan? Mereka menjawab, tidak, sesungguhnya engkau telah gila, bahkan engkau pasti sudah gila. Dia berkata, seorang penunggang kuda berdiri di hadapanku baru saja. Dia berkata, Abu Jahal terbunuh, Utbah, Syaibah, Zam'ah, Abul Bakhtari, dan Umayyah bin Khalaf. Lalu dia menghitung sekelompok dari kufar Quraisy dan orang-orang terkemuka dari mereka. Teman-temannya berkata dengan nada mengejek, sesungguhnya setan telah bermain-main denganmu, wahai Juhaim. Perkataan Juhaim disampaikan ke Abu Jahal. Abu Jahal pun berkata, kalian telah datang kepada kami membawa berita bohong dari Bani Al-Muttalib bersama kebohongan Bani Hashim. Kalian akan melihat besok siapa yang terbunuh. Tidak diragukan lagi bahwa Umayyah bin Khalaf mendengar apa yang didengar oleh Abu Jahal dan orang-orang kufar Quraisy. Dirinya merasa ketakutan lebih dahsyat dari sebelumnya. Akan tetapi, ajalnya telah menggiringnya pada kematian meski dia enggan. Menjadi nyatalah kenabian junjungan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan berita kematian Umayyah, semoga Allah melaknatnya. Kronologi terbunuhnya Umayyah. Banyak riwayat yang bervariatif dalam mengungkap terbunuhnya Umayyah, semoga Allah melaknatnya. Riwayat yang terpercaya dan terkuat adalah apa yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang berkata, Umayyah bin Khalaf adalah temanku sewaktu di Mekah. Dulu, aku bernama Abdu Amr. Sewaktu masuk Islam, aku bernama Abdurrahman. Dia menemuiku saat kami di Mekah. Katanya, wahai Abdu Amr, apakah kau membenci nama yang telah diberikan ayahmu? Aku menjawab, ya. Umayyah berkata, sesungguhnya aku tidak mengetahui Ar-Rahman, maka buatlah sebutan yang bisa aku panggil dengannya. Maka aku katakan, wahai Abu Ali, buatlah apa yang kau suka. Dia berkata, engkau Abdul Ilah. Aku menjawab, ya. Apabila aku melewatinya, dia berkata, wahai Abdul Ilah. Ku datangi, dan aku berbincang-bincang dengannya. Tatkala perang Badr, aku melewatinya, sedang dia dalam keadaan berdiri bersama anaknya Ali. Sedangkan aku, mengenakan pakaian besi hasil rampasan. Dia berkata, wahai Abdul Ilah, apakah aku mendapat bagian dari perlindunganmu? Aku lebih baik bagimu daripada baju besi yang kau kenakan ini. Aku menjawab, tentu ya Allah. Lantas kulepaskan baju besi itu dari tanganku. Aku mengambil tangannya dan tangan anaknya. Sedang ia berkata, tidak pernah aku melihat seperti hari ini. Tidakkah kalian membutuhkan susu? Maksudnya makanan. Kemudian aku keluar berjalan kaki bersama keduanya. Abdurrahman berkata, demi Allah, saat aku menggandeng keduanya, tiba-tiba Bilal melihatku bersamanya. Dia berkata, pemimpin orang kafir, Umayyah bin Khalaf, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Kemudian dia berteriak sekencang-kencangnya, wahai Ansor, kepala orang kafir Umayyah bin Khalaf, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Maka kepunglah ia sebagaimana gelang melingkari pangkal tangan. Kemudian aku membelanya sementara salah seorang dari mereka menghunus pedang. Lantas ia menyabet kaki anaknya hingga terjatuh. Umayyah berteriak, tidak pernah ku dengar teriakan seperti itu. Maka ku katakan, selamatkanlah dirimu sendiri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Demi Allah, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untukmu. Kemudian mereka menghabisi keduanya dengan pedang mereka hingga tamat riwayat keduanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati Bilal, telah lenyap baju besiku dan dia mengejutkanku dengan tewasnya tawananku.
sebagian referensi mengisyaratkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan selamat kepada Bilal radhiyallahu anhu atas terbunuhnya pimpinan orang kafir dan penyenggah kesesatan Umayyah bin Khalaf dengan bait-bait syair di antaranya. Selamat, semoga Allah menambah keutamaan bagimu. Wahai Bilal, engkau telah mampu membalas dendammu. Maka mundur dan rasa takut tidak akan kau dapati. Rerumputan yang panjang menguburmu di pagi hari. Demikian, wallahu a'lam.